Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Hayu Zatasya dari SMA Negeri 20 Batam, kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 atau biasa disebut dengan virus corona. Apa sih COVID-19? Bagaimana cara penularannya? Dan bagaimana cara pencegahannya? Nah, saya akan menjelaskannya sekarang juga. Mohon maaf apabila nanti ada kekurangan maupun kesalahan dalam berkata. Terima kasih. Apakah coronavirus dan COVID-19 itu? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 lalu. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Apa saja gejala COVID-19? Gejala umum berupa demam yang lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Apakah COVID-19 dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala sakit? Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Saat ini, WHO menilai bahwa risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan, seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan periode penularan atau masa inkubasi COVID-19. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. Proses penularan. Melansir situs resmi WHO, dijelaskan beberapa kemungkinan proses penularan SARS-CoV-2, termasuk melalui kontak, tetesan, udara, vomit, fekal oral, darah, ibu ke anak, dan penularan dari hewan ke manusia. Infeksi virus corona terutama menyebabkan penyakit pernapasan, mulai dari penyakit ringan hingga penyakit parah dan kematian. Sementara itu, terdapat beberapa orang yang terinfeksi virus namun tidak pernah mengalami gejala atau orang tanpa gejala (OTG). Yang pertama ada kontak dan transmisi tetesan. Penularan virus corona dapat terjadi melalui kontak langsung, tidak langsung, atau dekat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi yang terinfeksi seperti air liur dan sekresi pernafasan atau tetesan pernafasan mereka. Air liur atau tetesan pernafasan ini dikeluarkan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi.
Lebih lanjut, tetesan pernafasan berdiameter lebih dari 5-10 mikrometer. Sedangkan tetesan berdiameter kurang dari 5 mikrometer disebut sebagai inti tetesan atau aerosol. Penularan tetesan pernafasan dapat terjadi ketika seseorang berada dalam kontak dekat kurang lebih 1 meter dengan orang yang terinfeksi yang memiliki gejala pernafasan, misalnya batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi. Yang kedua, ada transmisi melalui udara. Penularan melalui udara didefinisikan sebagai penyebaran melalui inti tetesan atau aerosol yang tetap menular ketika melayang di udara dalam jarak dan waktu yang lama. Penularan virus melalui udara dapat terjadi selama prosedur medis yang menghasilkan aerosol. WHO dan para komunitas ilmiah telah secara aktif mendiskusikan dan mengevaluasi apakah virus corona juga dapat menyebar melalui aerosol tanpa adanya prosedur yang menghasilkan aerosol, terutama dalam pengaturan ruangan dengan ventilasi yang buruk. Aliran udara yang dihembuskan telah menghasilkan hipotesis tentang kemungkinan mekanisme transmisi virus melalui aerosol. Teori-teori ini menunjukkan beberapa hal, seperti yang pertama ada sejumlah tetesan pernafasan menghasilkan aerosol mikroskopis atau kurang dari 5 mikrometer dengan cara menguap. Yang kedua ada pernafasan normal dan hasil pembicaraan dalam aerosol yang dihembuskan. Yang ketiga ada transmisi vomit. Sekresi pernafasan atau tetesan yang dikeluarkan oleh individu yang terinfeksi dapat mencemari permukaan dan benda, menciptakan vomitus permukaan yang terkontaminasi. Virus corona atau RNA yang terdeteksi oleh RT-PCR dapat ditemukan pada permukaan tersebut untuk periode mulai dari jam hingga hari tergantung pada lingkungan sekitar, termasuk juga pengaruh suhu dan kelembapan jenis permukaan, khususnya pada konsentrasi tinggi di fasilitas perawatan kesehatan di mana pasien COVID-19 tengah dirawat. Oleh karena itu, penularan juga dapat terjadi secara tidak langsung dengan menyentuh permukaan di lingkungan terdekat atau benda yang terkontaminasi oleh virus dari orang yang terinfeksi, seperti stetoskop atau termometer, yang diikuti dengan menyentuh mulut, hidung, atau mata. Penularan vomit dianggap sebagai mode penularan yang mungkin untuk SARS-CoV-2, memberikan temuan yang konsisten tentang kontaminasi lingkungan di sekitar kasus yang terinfeksi dan fakta bahwa coronavirus dan virus pernafasan lainnya dapat menularkan dengan cara ini. Yang keempat ada mode transmisi lainnya. RNA virus corona juga telah terdeteksi dalam sampel biologis lainnya, termasuk urin dan feses dari beberapa pasien. Sebuah studi menemukan adanya virus corona dalam urin satu pasien. Sementara itu, 3 studi lainnya telah membiarkan virus dari spesimen feses, namun hingga saat ini belum ada laporan yang diterbitkan tentang transmisi SARS-CoV-2 melalui feses atau urin. Beberapa penelitian telah melaporkan deteksi RNA virus baik dalam plasma atau serum, dan virus dapat bereplikasi dalam sel darah. Peran penularan melalui darah tetap tidak pasti dan titer virus yang rendah dalam plasma dan serum menunjukkan bahwa risiko penularan melalui rute ini kemungkinan rendah. Yang kelima ada hewan. Bukti sampai saat ini menunjukkan bahwa virus corona paling dekat hubungannya dengan beta coronavirus yang dikenal pada kelelawar. Peran perantara dalam memfasilitasi penularan dalam kasus manusia paling awal yang diketahui masih belum jelas. Pencegahan penularan. Untuk mencegah penularan, WHO merekomendasikan serangkaian tindakan komprehensif termasuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi kasus-kasus yang dicurigai secepat mungkin dengan uji dan mengisolasi semua kasus atau orang yang terinfeksi di fasilitas kesehatan yang sesuai.
Yang kedua, melakukan identifikasi dan mengkarantina semua orang yang kontak dekat dengan mereka yang terinfeksi, serta uji mereka yang mengalami gejala sehingga dapat diisolasi jika terbukti terpapar virus dan memerlukan perawatan. Yang ketiga, gunakan masker kain dalam situasi tertentu, misalnya di tempat umum di mana ada transmisi komunitas dan di mana langkah-langkah pencegahan lainnya, seperti jarak fisik tidak dimungkinkan. Yang keempat, penggunaan tindakan pencegahan kontak dan tetesan oleh petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19 yang dicurigai dan dikonfirmasi, serta penggunaan tindakan pencegahan di udara ketika prosedur pembuatan aerosol dilakukan. Ada penggunaan masker medis secara terus-menerus oleh petugas kesehatan dan perawat yang bekerja di semua area klinik selama semua kegiatan rutin di seluruh shift. 6. Sering-seringlah melakukan kebersihan tangan, menjaga jarak fisik, dan memperhatikan etika pernafasan. Yang ketujuh, hindari tempat-tempat ramai, pengaturan kontak dekat, dan ruang terbatas dan tertutup dengan ventilasi yang buruk. Yang kedelapan, kenakan masker kain saat berada di ruang tertutup dan penuh sesak untuk melindungi orang lain dan memastikan ventilasi lingkungan yang baik di semua pengaturan tertutup dan pembersihan dan disinfeksi lingkungan yang sesuai. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata. Terima kasih.